Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilannya, yakni menjalankan ibadah salat sunnah secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, kecintaan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahu anhum ajmain. Selaku khatib, kami tak lupa mewasiatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan semaksimal diri kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semampu kita sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan satu ibadah yang mulia, 1 bulan penuh, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan segala rangkaian-rangkaian ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian setelah bulan Ramadan kita memasuki bulan Syawal. Di sana juga ada satu ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal dan rangkaian-rangkaian ibadah yang lain. Sekarang ini kita berada pada bulan Zulqa'dah dan berada pada tanggal 22 bulan Zulqa'dah. Dan setelah bulan Zulqa'dah maka kita akan masuki satu bulan yang mulia juga, yaitu bulan Zulhijjah. Ada beberapa rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan pada bulan Zulhijjah tersebut. Di antaranya adalah haji ke Baitullah
Walaupun kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini kembali jemaah haji Indonesia belum diperkenankan oleh kerajaan Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji disebabkan karena pandemi virus corona. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat virus ini dan tahun depan jemaah haji Indonesia sudah bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Selain ibadah haji, juga yang tak kalah mulianya atau tingginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Dan pada kesempatan Jumat kali ini kita akan membahas sedikit berkenaan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, dua ibadah yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Seakan-akan dua ibadah ini merupakan ibadah yang sangat penting. Dan memanglah merupakan ibadah yang sangat penting, yakni salat, fasholli lirabbika, dan dirikanlah salat kepada Rabbmu. Kemudian yang kedua adalah wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Tentunya dengan segala kaifiat tata cara dari masing-masing kedua ibadah tersebut. Kenapa kita membahasnya di waktu bulan Dzulqa'dah? Padahal ibadah ini disyariatkan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Dan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Karena kita ketahui bersama bahwa ibadah kurban ini adalah tidak samalah dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat tidak terlalu banyak membutuhkan biaya, cukup kita membeli baju untuk menutup aurat kita. Tetapi ibadah kurban ini membutuhkan biaya. Makanya kita bahas mulai sekarang, agar tentunya kita memiliki persiapan untuk melaksanakan satu ibadah tahunan ini, yang dilaksanakan 1 tahun sekali, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa hukum dalam agama kita terhadap ibadah yang satu ini? Hukum melaksanakan penyembelihan ibadah kurban, sebagian ulama mengatakan wajib. Di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Tetapi jumhur ulama atau sebagian besar para ulama kita mengatakan bahwa hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, atau sunnah yang ditekankan dalam syariat kita, bukan sekadar sunnah-sunnah biasa, tetapi sunnah yang mendekati kepada wajib. Apatah lagi kepada orang yang mampu.
yang memiliki kelebihan materi, yang memiliki kelebihan harta, maka ini lebih lagi ditekankan kepada mereka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang mampu atau tidak mampu, sebenarnya ini relatif. Kenapa? Kalau kita memiliki perhatian terhadap ibadah kurban ini, sebenarnya semua kita bisa. Karena ini ibadah tahunan. Dan kalau kita melihat biaya yang kita butuhkan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini tidak begitu banyak. Kalau kambing yang cukup 1 tahun mungkin 2 juta atau 2.500.000. Pertanyaannya, apakah 2 juta atau 2.500.000 tidak bisa kita kumpul selama setahun? Atau sapi, kalau kita mungkin berat untuk membeli satu ekor kambing yang mungkin mahal, maka kita boleh berserikat terhadap sapi 7 orang. Saya lihat ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000. Ini lebih mudah lagi. Beberapa waktu kemarin, mungkin kita juga ada yang mengetahui berita yang viral di suatu daerah di Pulau Jawa. Ada salah seorang ibu pemulung. Dia bermulung mengumpulkan sampah-sampah di sekitar masjid itu. Itu kegiatannya setiap hari. Tiba-tiba berapa bulan kemarin dia menyerahkan uang 10 juta kepada panitia masjid untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kurban. Pemulung. Uang dari mana didapatkan? Hasil tabungannya dari memulung selama 1 tahun. Sudah ada disisihkan sebagian untuk kebutuhannya, dan dia menyisihkan juga untuk berkurban, dan 1 ekor sapi dia sendiri bernilai 10 juta. Kenapa? Karena ada perhatian. Memang diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun kita orang memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, tetapi kalau kita tidak punya perhatian, tidak akan bisa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat dalil atau hadis yang mereka jadikan rujukan adalah ketika para ulama kita mengatakan ini merupakan sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan rezeki, dan mereka tidak menyembelih hewan kurban, apa kata Rasulullah, maka jangan coba-coba dekati tempat sholat kami. Wala yakrobanna musallana. Kata Nabi, jangan dekati pergi-pergi. Jangan dekat-dekat ke kami, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Ini merupakan ancaman. Kalau sekiranya ibadah ini hanya sekadar ibadah yang sunnah biasa-biasa saja, tentunya Nabi tidak akan memberikan pelarangan seperti ini kerasnya.
Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah kurban ini. Yang pertama adalah pintu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ibadah kurban adalah salah satu pintu dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah salat. Tadi digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat salat dan kurban. Jadi dia juga dianggap satu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan ibadah kurban juga merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litakbirullaha ala ma hadakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yalaluhu taqwa minkum. Daging dan hewan kurban itu, daging dan darah dari hewan kurban itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daging dan darah yang kita alirkan dari hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Allah tidak menerima itu dalam bentuk zat, dalam bentuk zohir dari daging dan hewan kurban itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Ketakwaan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dagingnya, maka itu kita bagi-bagi kepada fakir miskin, kita berikan hadiah kepada saudara kita, dan kita konsumsi juga. Adapun darahnya, maka darah haram untuk dimakan. Yang kedua adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang berikutnya menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercinta sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam, ketika hari An-Nahar, yang kemudian Allah menggantikan dengan seekor kibas. Yang berikutnya adalah hewan-hewan yang disyariatkan untuk dikurbankan. Yang pertama adalah unta yang berumur 5 tahun. Walaupun di daerah kita unta tidak ada. Kemudian sapi yang cukup umurnya 2 tahun. Kemudian kambing yang cukup umurnya 1 tahun. Dan domba yang cukup umurnya 6 bulan. Jadi kuda, rusa, ayam, maka tidak disyariatkan untuk dikurbankan. Walaupun ayam 1 kandang, tidak. Walaupun mungkin kuda yang besar atau rusa, kerbau, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan tadi adalah unta, sapi, kambing atau domba.
Dan yang menjadi perhatian kita bukan cuma sekadar sapi atau kambingnya. Kita harus tahu, pastikan bahwa sapi itu memang cukup 2 tahun. Jangan dilihat bodinya besar. Oh ini 2 tahun, belum tentu. Karena memang ada sapi yang kasta besar. Jangan lihat tanduknya panjang, belum tentu. Karena ada sapi yang memang yang memiliki tanduk panjang, ada bahkan tidak punya tanduk. Dan ini khususnya kepada panitia harus diperhatikan bagaimana cara untuk mendeteksi, mengetahui sapi yang cukup umurnya 2 tahun atau kambing yang umurnya 1 tahun, agar tentunya ibadah ini tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita perhatikan bagi orang yang berkurban, ketika memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka mereka dilarang memotong kuku dan bulu-bulu rambut yang ada di badannya. Mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah, yaitu hari Minggu, hari Ahad tanggal 11 bulan Juli. Itu masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Maka orang yang berkurban sebelum tanggal 1 itu, sebelum tanggal 11 bulan Juli, tanggal 10 dipotong memang itu kuku dengan rambut-rambutnya. Kumis dipotong memang. Supaya pas masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah tidak dipotong lagi. Dan ini hanya khusus kepala keluarga. Kapan dia dipotong rambut dan kukunya? Nanti hewannya dipotong. Apakah dipotong tanggal 10 bulan Zulhijjah atau hari Tasyrik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan penyembelihan hewan kurban pada Jumat kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa askuruhu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sa'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salatuhu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqimissalah.